Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim adalah kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk dan sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Al-Qur'anul Karim adalah kitab yang kekal dan terjaga, dan Al-Qur'anul Karim adalah hujjah yang mendalam yang akan terus ada sampai kehidupan sudah tidak ada lagi di muka bumi. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya dan hukum-hukumnya yang sempurna agar manusia menjadikan Al-Qur'an sebagai agama dan pedoman di dalam hidup. Al-Qur'anul Karim adalah mu'jizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana seluruh jin dan manusia tidak akan mampu untuk mendatangkan semisal dengan Al-Qur'anul Karim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menantang mereka. Allah Subhanahu wa taala menantang mereka untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an meskipun satu ayat, namun mereka tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 88, Allah mengatakan, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira." Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Qur'an ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Al-Qur'an sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Tidak ada sifat yang lebih mendalam bagi Al-Qur'an melebihi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sifatkan dan apa yang telah disifatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sifat-sifat Al-Qur'an yang pertama adalah Al-Qur'an disifati dengan ar-ruh. Al-Qur'an adalah ruh kehidupan yang dapat menghidupkan hati dan jiwa. Al-Qur'an adalah ruh bagi jasad yang dapat menghidupkan hati dan jasad. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat 52, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh, yaitu Al-Qur'an, dengan perintah kami. Yang kedua, di antara sifat dari sifat Al-Qur'an, Al-Qur'an disifati dengan an-nur, cahaya. Al-Qur'an adalah cahaya yang menerangi penglihatan bagi hati. Ia adalah cahaya bagi kehidupan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Kemudian di antara sifat dari sifat Al-Qur'an, Al-Qur'an disifati dengan Al-Hadi, petunjuk. Al-Qur'an adalah petunjuk yang menuntun manusia ke jalan yang benar, yang menuntun manusia kepada yang hak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira." Sungguh Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang melakukan amal kebaikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar.
Di antara sifat yang keempat dari sifat Al-Quran, Al-Quran adalah asy-syifa, adalah obat. Al-Quran adalah obat bagi hati yang keras. Al-Quran adalah obat bagi hati yang penuh dengan dosa dan maksiat. Ia adalah rahmat. Bahkan Al-Quran adalah obat bagi orang yang kemasukan jin. Orang yang kerasukan dengan jin, ketika ia dibacakan Al-Quran, jin tersebut akan merasa kepanasan dan ia pun akan keluar. Al-Quran tidak hanya obat bagi hati, namun ia juga obat bagi jiwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Qul hiya lilladzina amanu hudan wa shifaa." Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Yang kelima, di antara sifat dari sifat Al-Quran, Al-Quran disifati dengan al-haq, dengan kebenaran. Al-Quran adalah benar. Segala yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran, segala yang disebutkan di dalam Al-Quran, baik itu yang berhubungan dengan perkara-perkara akhirat, semuanya adalah hak dan benar. Dan segala yang terdapat di dalam Al-Quran adalah benar, tidak ada yang salah sedikit pun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, "La ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid." Tidak akan didatangi oleh kebatilan. Al-Quran tidak akan didatangi oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, pada masa lalu maupun pada masa yang akan mendatang. Yang diturunkan dari Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Sampai kapanpun dan dimanapun, Al-Quran adalah hak. Al-Quran merupakan pedoman kehidupan yang tidak bisa dipisahkan. Inilah 5 di antara sifat dari sifat-sifat Al-Quranul Karim yang datang dari Allah dan datang dari Rasulullah SAW. Dan yang lebih pantas lagi kita sebutkan bahwa Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran dan di dalam banyak ayat, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Quranul Karim. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Ad-Dukhan ayat kedua. Allah mengatakan wal kitabil mubin, demi kitab Al-Qur'an yang jelas. Sebagaimana Al-Qur'anul Karim memiliki kedudukan yang mulia di dalam Islam, ia juga mengandung hukum-hukum yang syar'i. Hukum-hukum yang syar'i bagi manusia. Bagaimana cara bermuamalah sesama manusia? Bagaimana seorang hamba bermuamalah antara hamba dengan Sang Pencipta, dan bagaimana seorang hamba bermuamalah dengan Al-Quran demi menjaga kehormatan Al-Quran serta menjaga keutamaan daripada Al-Quran. Dan di antara kedudukan mulia Al-Quran, bahwa salat seseorang tidak akan sah kecuali dengan membaca Al-Quran, kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Ini merupakan keutamaan Al-Quran. Salat seorang tidak akan sah sampai ia membaca Al-Quran. Maka wajib bagi setiap muslim untuk membaca Al-Quranul Karim pada setiap rakaat di dalam salatnya. Dan tidak akan sah pula keimanan seorang muslim sehingga ia beriman dengan Al-Quranul Karim. Jika ia tidak beriman dengan Al-Quranul Karim, maka ia tidak sah keimanannya. Al-Quranul Karim juga memiliki nama yang disebutkan oleh para ulama. Al-Quranul Karim memiliki 4 nama yang menunjukkan atas keutamaan dan kemuliaan Al-Quran. Di antara nama Al-Quran, yang pertama adalah Al-Quran dinamakan dengan Al-Quranul Karim. Ia adalah Al-Quranul Karim.
Al-Quran dinamakan dengan Al-Quranul Karim karena ia adalah kitab yang diturunkan untuk dibaca dan diamalkan. Tidak ada satupun kitab yang lebih banyak dibaca dan diamalkan daripada Al-Quranul Karim. Yang kedua, di antara nama dari Al-Quranul Karim, Al-Quran dinamakan dengan Al-Furqan. Al-Quran dinamakan dengan Al-Furqan. Kenapa? Karena ia membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Quran membedakan antara jalannya orang-orang mukmin yang hak dengan jalannya orang-orang munafik yang batil. Yang ketiga, di antara nama Al-Quranul Karim, Al-Quran dinamakan dengan Al-Kitab. Al-Quran dinamakan dengan Al-Kitab karena ia ditulis dan dikumpulkan di dalam mushaf, sebagaimana terkumpul di dalamnya segala yang dibutuhkan oleh manusia di dalam kehidupan mereka, baik itu di dunia maupun di akhirat, baik itu berupa hukum-hukum ataupun nasihat dan yang lainnya. Yang keempat, di antara sifat atau di antara nama dari nama-nama Al-Quran, Al-Quran dinamakan dengan Ad-Dzikru. Al-Quran dinamakan dengan Ad-Dzikru. Ia adalah peringatan, dan nama ini memberikan dua makna. Makna yang pertama at-tadhkir, pengingat, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya bahwa tujuan mereka diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berusaha agar masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Inilah tujuan yang paling penting diturunkannya Al-Quran, yaitu untuk menyelamatkan manusia dari api neraka dan memasukkan mereka ke surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama dari Al-Quran, Al-Quran dinamakan dengan Al-Madhkur. Di antara makna dari makna Ad-Dzikru adalah Al-Madhkur, yang disebut bahwa lisan selalu menyebut Al-Quran, selalu menyebut ayat-ayat Al-Quran ketika dibaca. Ia menjadi zikir, sebagai zikir yang paling baik yang terus dibaca di dalam setiap kehidupan, dalam setiap hari. Inilah bukti yang besar yang menunjukkan kemuliaan daripada Al-Quranul Karim. Dan inilah beberapa sifat Al-Quranul Karim dan juga nama daripada Al-Quranul Karim yang kami sebutkan. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus semangat membaca Al-Quran pada setiap saat, pada setiap hari. Dan semoga kita menjadi orang yang cinta dengan Al-Quranul Karim, karena Al-Quran ini akan menjadi syafaat pada hari kiamat. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.